air di barak mati lagi. Saya dari pagi nggak mandi sama istri anak juga. Nah, jadi kita lagi betulin lagi nih kali ini kan. Karena kita ini di sini ngomongin masalah air. Ini kan air dari atas. Nah, air ini kan dari tubuh kita nih. Ini mata air. Nah, terus dari mana sih sebenarnya air ini kok bisa ada di atas sini? Bukannya air cuma ada di laut ya? Oke, jadi sebelum masuk ke materi, ini ada satu hal dulu yang mau saya tunjukin ke sobat KG semua. Tuh lihat. Itu adalah monumen atau Tugu Katulistiwa. Nah, jadi monumen itu menandakan bahwa di desa kami ini, di Desa Tumbongolong 2 itu terletak di 0 derajat lintang. Tuh bisa dilihat di sini atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan diresmikannya monumen ekuator. Nah, jadi ini kita lagi berada di 114 derajat 20 menit 2 detik bujur timur dan 0 derajat lintang, bukan lintang utara lintang selatan, tapi 0 derajat lintang karena kita nggak ada di utara maupun di selatan, pas di tengah. Oke, jadi selain di daerah tropis, kita di sini juga ada di daerah bagian dari hulu sungai, yaitu Sungai Barito yang mengalir mulai dari bagian paling utara Kalimantan Tengah sampai ke bagian Kalimantan Selatan. Jadi kalau kalian pernah ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, itu ada jembatan Barito. Nah, itu jembatan yang dibangun di atas Sungai Barito. Hulunya ya di sini. Ya mau nggak mau sama anak sini. Apa lu? Nah, jadi terkait tadi kita ngomongin masalah siklus air. Nah, jadi siklus air itu ada yang pendek, menengah, sama panjang. Nah, itu semua tergantung dari seberapa jauh awan yang tercipta dibawa oleh angin. Nah, dan juga sebanyak apa proses yang dialami oleh air yang bersiklus di dalamnya tadi. Nah, tapi simpelnya sih siklus air terdiri dari penguapan, terus kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, juga nanti ada juga yang namanya surface runoff. Nah, tapi itu di siklus panjang sebenarnya. Kita ngomongin satu-satu nih istilah tadi apa aja. Jadi yang pertama, di dalam siklus air ada penguapan. Nah, penguapan ini dari dua jenis, ada dua jenis penguapan. Nah, jadi penguapan yang pertama itu namanya evaporasi. Evaporasi itu penguapan yang langsung dari permukaan tanah atau permukaan air. Tuh lihat tuh di situ. Tunggu lah sini lah. Nah, terus penguapan yang kedua itu adalah dari pernapasan atau transpirasi. Nah, tapi ada juga yang menggabung, ada juga wilayah yang memiliki dua jenis penguapan tersebut, yaitu evaporasi dan transpirasi. Jadi namanya adalah evapotranspirasi. Nah, jadi singkat cerita kan tadi terjadi penguapan kan. Saya nggak mau terlalu teknis kan, itu ke fisika. Nah, jadi ada penguapan, ya jelas yang naik uap air. Terus uap air ini apa yang terjadi sama uap air ini? Nah, semakin tinggi uap air naik di atmosfer, di lapisan troposfer ya. Kan kalau misalnya setiap 100 meter itu turun suhu itu adalah 0,6 derajat Celcius. Nah, jadi ini kan otomatis suhu itu semakin dingin. Nah, jadi uap air yang tadi naik ke langit itu akan mengalami proses pendinginan atau dalam hal ini adalah kondensasi. Nah, kondensasi di sini dia membentuk butiran-butiran air yang lebih besar. Maksudnya di sini adalah uap air tadi kan kecil kan. Nah, jadi dia berbentuk gas. Nah, dia di atas sana mendingin terus ngumpul. Terus akhirnya di atas sana membentuk air lagi. Simpelnya kayak gitu sih. Nah, jadi setelah dia di atas sana membentuk air, akhirnya kan itu kan karena berat dia sendiri, akhirnya dia jatuh. Nah, itu yang dinamakan hujan. Nah, kondensasi tadi proses pendinginan itu. Nah, proses dia turunnya itu adalah presipitasi. Nah, jadi ketika dia jatuh, air hujan itu jatuh, dia akan jatuh ke tanah atau ke laut. Nah, kalau ke tanah, maka dia akan mengalami suatu proses lagi yang namanya adalah infiltrasi. Nah, jadi infiltrasi itu apa? Yaitu adalah ketika air mencoba meresap masuk ke dalam lapisan tanah. Nggak semua jenis tanah bisa mengalami infiltrasi karena tergantung dari beberapa faktor. Nanti lihat aja di video sebelumnya. Itu ada faktor apa aja yang menyebabkan proses infiltrasi itu dapat berjalan dengan lancar ataupun terhambat. Nah, jadi setelah mengalami proses infiltrasi, maka dia akan berada di dalam tanah dan juga akan melakukan yang namanya surface runoff atau aliran permukaan. Jadi air itu mengalir dari atas dan bawah, dari atas permukaan tanah dan juga dari dalam tanah. Nah, jadi mengalir terus mengikuti alur batuan. Kalau yang di dalam tanah mengikuti alur batuan, kalau yang di permukaan mengikuti bentukan permukaan tanah. Nah, jadi mereka akan terus berjalan hingga sampai kembali ke laut. Nah, terus nanti di laut, nah misalkan ini kita bicara ujungnya di laut ya.
Jadi di laut nanti juga akan terjadi penguapan, set, jadi kondensasi lagi, presipitasi lagi. Terus ya itu tadi simpelnya tadi dia menguap jadi awan, dibawa angin, hujan. Balik lagi ke laut, menguap jadi awan, dibawa angin ke daratan, hujan. Nah, jadi saya kira seperti itu sih simpelnya siklus air. Nah, terus kalau misalkan nanti ada pertanyaan kok bisa angin itu bawa ke daratan, kalau kan penguapan terjadi di siang hari ya. Nah, jadi kenapa kalau misalkan siang hari itu angin ngebawa awan itu ke daratan? Jadi kan dulu juga ada istilah kalau orang berlayar itu kalau siang itu waktunya pulang, kalau malam itu waktunya berangkat. Karena ada yang namanya kalau malam itu angin darat, nah, kalau misalnya siang itu ada angin laut. Nah, sekarang itu disebabkan apa? Nanti di video selanjutnya. Oke, kira-kira seperti itu dulu penjelasan dari saya tentang siklus air. Kalau misalkan kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sorry kalau misalkan banyak kekurangan dari video ini ya. Ya sudah, kalau gitu saya Hari, bye bye.